Baik, selamat malam teman-teman sekalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman sekalian, mohon izin ya kami mute dulu, nanti kami akan unmute. Tapi saya pengen minta nih teman-teman yang sudah ada di room Zoom-nya untuk menjawab salam saya gitu ya. Semangat malam, kemudian semuanya jawab malam gitu ya, kemudian waalaikumsalam. Kalau yang jawab kompak dua-duanya, semangat malam dan waalaikumsalam saya doakan gitu ya. Pasangannya sehat walafiat gitu ya. Kemudian anak-anaknya soleh dan soleha, rezekinya lancar, barakah, amin ya berlimpah. Ayo jawab salam saya. Semangat dan waalaikumsalam ya. Baik, silakan. Wah, luar biasa. Terima kasih kepada Bu Anis yang sudah menjawab gitu ya. Terima kasih luar biasa. Saya doakan nih ya, sehat walafiat gitu ya. Pasangannya gitu ya. Kemudian anak-anaknya soli dan soliha. Masya Allah. Rezekinya berkah berlimpah gitu ya. Dan teman-teman sekalian coba gitu ya. Saya pengen tahu nih kesiapannya karena kita akan mulai jam 19.45 sambil menunggu Ibu dosen gitu ya. Ibu Yuyun ya atau Ustazah Yuyun kita akan tunggu beliau. Nah, kita saya pengen dengar teman-teman menjawab di kolom chat dengan kata siap gitu ya. Yang jawab salam saya siap, insya Allah saya doakan mudah-mudahan tahun depan. Ya. Kalau tahun ini kan udah mau habis ya, tahun depan 2023 bisa dimudahkan Allah untuk berangkat umroh. Amin ya rabbal alamin. Ayo tulis. Masya Allah nih, Bu Siti Nuseha nih luar biasa nih, dapat poin lagi dari saya, cepat banget. Ayo jawab dengan kata siap. Yang jawab siap saya doakan ya. Insya Allah dimudahkan itu ya. Min haitsulayah tasib. Nggak tahu dari mana tiba-tiba bisa berangkat umroh. Amin. Ayo. Jawab ya. Waktunya 20 detik teman-teman sekalian. Oke, luar biasa. Terima kasih. Sudah ada 21 peserta dan sudah mendaftar sekitar 70 peserta. Ditambah teman-teman mitra ya, mudah-mudahan ini bisa tembus 100 ya. Nanti kalau nggak muat bisa kita live streamingkan, bisa masuk di YouTube-nya. Ayo teman-teman sekalian, gitu ya. Masuk di room Zoom-nya dan ajakin teman-teman yang lainnya, kasih mereka link-nya supaya kita bisa belajar bareng ya, ditemani teman belajar kita hari ini siapa lagi kalau bukan Bu Yuyun ya, yang sudah pernah apa namanya belajar sama beliau tentu kenal ya, biasa materinya sama beliau nih biasanya ya. Siapa sih beliau ini? Ibu ini adalah praktisi kosmetik dan beliau adalah seorang dosen dari Universitas Hang Tua Surabaya. Lengkap beliau yaitu Ibu Yuyun Nanufa ya, seorang apoteker, kemudian sarjana farmasi dan magister farmasi teman-teman sekalian. Ayo teman-teman sekalian, kita akan mulai ini ya, jam 19.45, ada waktu 10 menit lagi. Kira-kira apa yang dibahas ya? Nah, saya kasih bocorannya, teman-teman sudah dapat flyernya, tapi saya kasih tahu nih biar teman-teman fokus dan nanti bisa menyampaikan nih, kira-kira ada keluhan apa, masalah apa bisa ditanyakan kepada beliau. Beliau akan menyampaikan tentang penyebab muncul flek hitam yang jarang orang perhatikan sekalian gitu ya. Jadi ada flek hitam di wajah kita gitu ya, kemudian kita tidak perhatian gitu ya, bahkan mengabaikan atau menggunakan produk-produk kosmetik yang gitu ya, yang kemudian merusak gitu ya, yang tidak halal, tidak toyib gitu ya, yang tidak suci gitu ya kan, yang tidak sehat gitu ya. Oke teman-teman sekalian, saya coba cek nih, kira-kira sudah berapa yang jawab siap? Satu, dua, tiga, lumayan ya, ada 15-an. Oke teman-teman sekalian gitu ya, saya pengen tahu teman-teman asalnya dari mana ya, sudah bergabung sekitar 24 partisipan. Cepet-cepetan waktunya 10 detik, tulis kota asal atau kabupaten asalnya. Ayo, ayo, tulis Subhanallah, makasih Masya Allah ya. Habis ini saya akan save chat. Kemudian nanti saya akan pilih yang paling jauh mudah-mudahan ya. Nanti saya mintakan ke CEO bisa dapat hadiah. Saya dengar malam hari ini tenang aja teman-teman sekalian ya. Ada hadiah kok buat teman-teman semuanya ya. Oke teman-teman sekalian, ayo tulis lagi Tangerang Ade, Banten Ade, Jakarta Selatan Ade, biasa ya Tuan Rumah ya. Oh ya. Oke, Sumedang Pemalang, ayo. Waktunya saya kasih 5 detik lagi yang belum jawab, ayo bisa dapat poin ya. Kenapa? Karena saya akan save chat. Di akhir Zoom saya akan umumkan siapa yang berhak mendapatkan 3 hadiah yang udah disiapin sama Mas CEO ya. Jadi ada 3 hadiah kita bagi akan 3 orang ya.
teruskan kami teman-teman sekalian buat peserta yang antusias nih. Kenapa? Karena kata motivator, antusias itu adalah ciri orang yang mau sukses gitu ya. Oke. Baik. Oke, yang belum nulis ayo. Oh, suaranya putus-putus. Oke, coba cek aman suaranya. Boleh dibantu teman-teman tulis di kolom chat aman, aman. Oke. Ibu Siti Nurseha ini di mana ya? Saya cek dulu nih ya. Di mana ya? Cepat banget kalau jawab nih. Ibu Siti Nurseha mana ya? Nggak ada keterangannya. Ibu di mana, Bu? Oh, Pemalang, Jawa Tengah ya. Saya pernah ya kerja di Pemalang ya sekitar 2 bulan lah ya. Di apa itu ya? Saya agak lupa ya nama daerahnya itu ya. Ya di Pemalang. Di sana ada Bapepti ya. Oke, selamat datang Pemalang ya, luar biasa, cepet banget responnya ya, antusias. Ini saya yakin ya Ibu Siti Nurseha ya, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan oleh Allah. Saya cek dulu ya, Ibu. Sudah hadir dia ya, Ibu Yuyun ya, alhamdulillah ya teman belajar kita ya, Ibu dosen, Ustazah sudah hadir. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Serunya. Allah. Kaifahlu? Alhamdulillah bil khair walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa. Teman-teman sekalian ya, sudah hadir nih teman belajar kita ya. Dan beliau dalam keadaan baik, sehat walafiat, kita doakan selalu nih. Mudah-mudahan ilmu beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus bisa berbagi buat kita semua. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin ya Yang rabbal nulis alamin. amin, saya doakan keluarganya sehat walafiat, rezekinya lancar. Ayo tulis. Seru ya Ustadz ya ini ya. Ini ada, ini teman-teman ada nggak ya yang pernah di pondok, pernah belajar di ma'had? Ada nggak ya? Biasanya banyak Ustazah. Biasanya Zoom-Zoomnya SKN ini apa namanya kental dengan bau-bau santri biasanya. Kebetulan saya ini alumni itu, Al-Mu'min. Al-Mu'min Solo. Ya, ya, Luar ya. biasa, keren banget nih. Luar biasa ya. Alumni Ya, kebetulan gitu ya. Santri. Cek. kok suaranya putus-putus ya Ustadz ya? Wah, oke teman-teman boleh dibantu? Suaranya aman apa putus-putus? Kadang itu kayak clear gitu putus. Wah, ini ya saya mesti matikan perangkat nih kebanyakan. Saya online berapa nih ya? 1, 2, 3. Ya sambil menunggu teman-teman mungkin saya bisa sedikit cerita ya Ustadz ya. Jadi, boleh cerita, saya monggo. Ya, jadi dulu saya itu sekolah di SMP, kemudian orang tua saya itu pengen saya menghafal Quran, waktu itu sudah berniat, terus tahu faham tentang agama gitu. Akhirnya saya disekolahkan di Al-Mu'min. Al-Mu'min itu kan jurusannya itu bukan jurusan farmasi ya, jurusannya kebetulan saya nggak ngambil SMA waktu itu, ngambilnya adalah Kuliatul Mu'alimat. Kemudian saya lulus Kuliatul Mu'alimat, alhamdulillah waktu itu juara 1, terus kemudian bisa mau ambil beasiswa ke Mesir, dapat di Mesir ternyata itu nggak boleh sama ibu ya, Qadarullah nggak boleh sama ibu. Kemudian akhirnya tolak belakang, coba belajar les 1 tahun waktu itu di Ganesha Operation ya, GO. Terus baru ambil farmasi UNER itu. Jadi lika-likunya untuk masuk ke farmasi UNER itu luar biasa. Maksudnya nggak sengaja untuk bisa ke farmasi UNER. Saya pikirnya nanti saya akan berusaha untuk menekuni agama, menjadi ustadzah. Ternyata Allah berkehendak lain. Semoga dengan di farmasi pun saya masih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena kita tahu ya, yang bermanfaat itulah yang sebaik-baik manusia. Ya. Keren banget. Ya. Keren banget. Oke, luar biasa teman-teman sekalian itu ya. Jadi kalau kita jadi seorang muslimah atau lulusan pondok gitu ya, pesantren gitu ya, ternyata tidak membatasi buat kita bermanfaat buat banyak orang. Terutama ini inspirasi malam hari ini nih dari ustazah kita, dari guru kita, dari dosen kita yaitu Ustazah Yuyun Nailufa ya, betul ya? Tapi sekarang sudah bukan jadi ustazah lagi, gini ustazah itu kan guru ya lah. Sekarang Ibu Yuyun kan sudah
kampus gitu ya, jadi juga sama sebetulnya ya. Ya Kalau udah. Ustazah itu yang santun, ya kan, mengajar Hmm. di ma'had, Nah, gitu nggak kan. mesti gitu ya. Baik teman-teman sekalian, ini kita dapatkan insight malam hari ini, padahal materinya belum dimulai, tapi kita sudah dapat inspirasi. Nah, terutama emak-emak nih ya, ibu-ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu ya. Mondokin anaknya ternyata kata beliau tadi gitu ya. Oh, sengaja ini masuknya farmasi, gimana tak sengaja bisa jadi dokter tuh. Amin, amin, amin. Semoga Jadi mungkin 2 teman-teman tahun ke sekalian, depan Mustafa ya. bisa kuliah lagi ya. Keren banget. Oke. Nah, baik Jadi teman-teman sekalian. jangan pesimis ya, meskipun kita itu mungkin saat yang penting itu selalu berpikir untuk menjadi lebih baik, ilmu agama pasti nomor 1, harus menjadi nomor 1, karena kalau kita tidak punya ilmu agama ya kita pasti nanti bisa salah ya, kita tidak tahu mana yang harus kita ambil, mana yang hak, mana yang batil, nggak bisa membedakan. Dengan kita belajar ilmu agama dulu, pasti Allah nanti kasih jalan untuk dunia kita, untuk urusan dunia pasti Allah kasih jalan gitu. Oke, luar biasa. Ini makanya teman-teman sekalian yang sudah bergabung di room Zoom-nya, saya pengen teman-teman nyebarin link Zoom malam hari ini. Kenapa? Ini kita udah biasa gitu ya di Zoom-inarnya SKN EQT. Tidak hanya materi apa namanya tentang kecantikan, tentang kesehatan. Banyak banget yang udah kita rasain ya di Zoom-inarnya SKN EQT. Insek-insek ilmu kehidupan gitu ya. Jadi kita dapetin inspirasi, motivasi dari Zoominar SKN Beauty ini gitu ya. Makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman mendapatkan banyak manfaat dari SKN 8 ini, yuk sebarin link Zoom-nya biar sebelum dimulai pada hadir gitu ya. Ini mungkin maksimal 100. Nanti kalau misalkan full kita akan arahkan ke streaming YouTube gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yakinlah kalau teman-teman nyebarin link Zoom-nya, kemudian banyak yang masuk. Nah, itu mudah-mudahan jadi amal solid gitu ya. Ustadz, kita itu aja ya, kita santai aja ya, Oh, supaya sharingnya lebih enak, lebih luas. Yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya nanti ya, ya usah malu-malu. Kita sharing aja ya. betul. Jadi apa namanya pekan sebelumnya juga ada dengan apa namanya Pak Yuli, kemudian dengan pemateri yang Bu Dita, itu juga gitu agak santai seperti itu, dan teman-teman enjoy gitu, bisa mengalir, bahkan pertanyaannya waktunya nggak cukup gitu. Jadi kalau banyak ngechat gitu ya. Nah, nanti teman-teman monggo silakan gitu ya. Yang mau resen kemudian mau nyampaikan langsung kita akan berikan kesempatan. Tapi teman-teman sekalian gitu ya, kita pengen nih gitu ya, kita buka dulu nih karena jam 19.45 seperti yang sudah diagendakan oleh Mas CEO, kita harus mulai. Makanya kita akan mulai dengan bacaan basmalah. Monggo kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman sekalian gitu ya, terima kasih yang sudah hadir di room Zoom-nya. Ada sekitar berapa ini ya? Coba saya cek, 36 ya, dari 70 yang sudah mendaftar, dan para mitra sudah 36 atau sekitar separuh, sebagian mungkin masih sholat isya gitu ya. Dan kita akan tunggu, biasanya memang jam 8-an baru pada join. Tapi nggak apa-apa teman-teman sekalian, karena ini sudah di-recording, sudah direkam. Nanti kalau ketinggalan materi-materi awal bisa melihat di rekamannya. Nah, kepada beliau kami persilakan. Monggo Ustazah untuk bisa mengawali materinya, monggo. Terima kasih. Ini Mbak Anis, siapa ini ya? Ini luar biasa nih semangatnya nih. Mbak Anis Farida. Ya, dari tadi tuh ngechat ya, balas chat gitu ya. Luar biasa. Semoga selalu dalam keberkahan. Amin. Bisa langsung saya masuk materi ya Ustadz ya? Siap Ustazah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, untuk
Saya mulai dulu ya untuk materi. Selepasnya kita bisa langsung sharing ya, tanya jawab, diskusi seputar flag hitam yang mungkin di antara kita sering ya menjumpai flag hitam ini. Mungkin flag hitam ini bisa membuat kita kurang pede ya, karena merasa kurang cantik ya, atau merasa kurang bersih ya di wajahnya terutama. Baik, untuk flag hitam ini ya, sebentar. Jadi untuk flag hitam ini ada beberapa penyebab ya yang harus kita ketahui, penyebab daripada flag hitam yang memang jarang diperhatikan. Jadi kita harus tahu definisi daripada flag hitam ya. Jadi flag hitam atau dikenal dengan epilis ya. Ini contohnya pada gambar ini ya, titik-titik titik-titik. Awalnya mungkin dia tidak terang ya, awalnya coklat ya, kecoklatan, kemudian akan semakin menebal, mungkin jumlahnya awalnya 1, 2, 3, semakin lama semakin banyak, dan itu akan menjadi menutupi setiap kulit kita ya, sehingga akan mengurangi kebersihan daripada wajah kita. Flag hitam atau dikenal dengan epilis dalam dunia medis merupakan bintik-bintik kecil ya berwarna coklat atau bahkan hitam yang sering muncul pada kulit terutama di area wajah ya, punggung tangan, kulit lengan, leher atau bahu, dan bahkan di dada ya. Hal ini banyak dijumpai di sekitar kita, bahkan kita sendiri, saya pun ya ada flag hitam. Ya, jadi hanya saja bagaimana kita berusaha menguranginya ya, berusaha supaya ini tidak menambah ya. Apakah normal atau tidak? Apakah berbahaya atau tidak? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa ummahat ya. Apakah flag hitam yang ada di wajah saya ini normal ataukah tidak? Ya. Karena kalau kita bandingkan dengan bayi yang baru lahir, itu kan tidak ada ya flag hitamnya. Atau anak yang masih kecil itu juga flag hitamnya juga tidak ada. Ya, kenapa? Semakin bertambah usia kita, flag hitam itu akan muncul dengan seiringnya umur kita bertambah ya, semakin lama semakin banyak. Kita harus ketahui ya untuk penyebabnya. Yang pertama adalah genetik ya. Jadi setiap individu, setiap orang itu punya khas kulit yang berbeda-beda. Jadi kita bisa tengok ya di orang luar negeri ya, itu kan kulitnya putih ya, banyak coklat-coklatnya. Itu memang genetiknya, begitu juga dengan orang Indonesia ya. Kalau memang genetik dari gennya kulitnya seperti itu akan sulit untuk dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah hormonal ya. Dari hormon kita dari mulai kecil ya sampai besar, hormon itu kan berubah ya. Itu juga akan mempengaruhi timbulnya bintik-bintik hitam ataupun flek hitam. Kemudian defisiensi vitamin, kekurangan vitamin. Ya, sehingga dengan kekurangan vitamin ini akhirnya regenerasi kulit tidak bisa berlangsung dengan baik. Ya, karena regenerasi kulit tidak bisa berlangsung dengan baik, maka kulit yang terkena polusi, polutan, paparan cahaya, paparan UV itu tidak bisa dilakukan regenerasi karena kurangnya vitamin ataupun protein yang lainnya, sehingga menyebabkan flek hitam. Kemudian selanjutnya adalah gangguan kulit ya. Gangguan kulit pun juga bisa menyebabkan flek hitam ya. Misalnya gangguan kulitnya apa? Inflamasi ya. Misalnya kita kebentur ya, kemudian terjadi inflamasi atau jerawat. Jerawat itu adalah salah satu inflamasi ya. Adanya inflamasi ini akan menyebabkan kulit menjadi hitam ya. Apakah bisa hilang kulit hitam tersebut akibat inflamasi? Bisa, ya, karena kulit itu akan regenerasi. Nah, pada saat regenerasi yang dibutuhkan adalah vitamin, asupan nutrisi, gizi yang baik, sehingga regenerasi itu akan berjalan dengan baik. Ya. Setiap 3 minggu sekali, kulit itu akan regenerasi, melakukan regenerasi, sehingga harus dipastikan nutrisi untuk regenerasi itu tercukupi, sehingga proses regenerasi akan berjalan dengan baik. Kemudian kerusakan hati, ya, kerusakan hati ini akan menyebabkan
tidak seimbangnya metabolisme di dalam tubuh ya, sehingga itu juga akan menjadi penyebab flek hitam ataupun kulit menjadi kecoklatan. Kemudian faktor eksternal. Ini yang sangat penting ya, faktor eksternal atau faktor lingkungan atau sering disebut dengan eksposom. Eksposom ini ada di sekitar kita. Karena memang 50% ke atas penyebab daripada flek hitam itu adalah faktor eksternal. Kalau secara genetik kita tidak ada masalah ya pada kulit, harusnya kulit kita akan baik-baik saja sepanjang umur kita. Ya, kalau kita tidak terpapar dengan faktor eksternal. Ya, begitu juga kalau tidak ada gangguan kulit, tidak ada defisiensi vitamin atau tidak kekurangan vitamin, tidak ada kerusakan hati. Sebagaimana pada orang sehat, harusnya kulit ini tetap terjaga dengan baik, tetap melakukan regenerasi dengan baik. Tapi karena adanya faktor eksternal yang merusak kulit kita, maka bisa terjadi flek hitam. Ya. Apa saja faktor eksternal yang bisa menyebabkan flek hitam? Yang pertama adalah polusi. Ya, polusi ada di sekitar kita ya. Kita tidak kalau kita hidup di gunung yang tidak ada polusi mungkin kita tidak masalah ya, tidak ada masalah dengan kulit. Tapi kan selalu ada yang namanya sinar UV ya. Sinar dari UV ini berasal dari matahari ya, di mana matahari sangat dibutuhkan oleh manusia ya, dibutuhkan oleh tanaman, dibutuhkan oleh hewan, dibutuhkan kita ya. Hanya saja pada sinar matahari ini ada sinar UV ya, UVA dan UVB yang apabila terpapar pada tubuh kita secara berlebihan, maka dia akan menyebabkan radikal bebas atau menyebabkan kerusakan pada kulit. Kemudian trauma kimia atau terkena bahan kimia, ya, misalkan saya terkena HCl, terkena NaOH, pekat, ya itu bisa menyebabkan rusaknya kulit. Iklim, ya, iklimnya terlalu dingin, terlalu panas, ya, terlalu lembab, itu juga akan menyebabkan kerusakan pada kulit. Trauma fisik, ya, trauma fisik itu terbentur, ya, yang menyebabkan inflamasi. Setelah inflamasi, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya flek hitam. Atau penggunaan kosmetik, ya, penggunaan kosmetik yang salah, ya, salah dalam pemilihan kosmetik, terutama bahan aktifnya, ya, yang mana kosmetik yang beredar di Indonesia ini ada kosmetik-kosmetik yang diproduksi oleh produsen yang tidak bertanggung jawab, yang bahan-bahannya itu bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, ya, kemudian kita gunakan atau sering disebut dengan kosmetik ilegal, ya. Itu kalau kita gunakan maka kita bisa rusak ya kulit kita karena paparan senyawa kimia yang ada di kosmetik tersebut. Eksposom inilah atau faktor-faktor eksternal inilah yang paling banyak, yang dominan ya dalam menyebabkan flek hitam. Padahal eksposom ini bisa kita hindari, bisa kita cegah. Bagaimana cara mencegahnya supaya hal ini tidak terus-menerus merusak kulit kita? Ya. Karena kalau faktor genetik itu kan sulit ya, faktor hormonal ya, itu sulit kita kendalikan. Tapi faktor eksposom ini bisa kita kendalikan. Eksposom ya atau faktor eksternal ini bisa menyebabkan ROS ya. Jadi reaksi pada oksigen, jadi eksposom ini biasanya adalah kita dapatkan dari UV, dari zat kimia yang bisa menyebabkan terbentuknya radikal bebas di dalam tubuh kita. Ya, adanya radikal bebas ini atau oksigen reaktif, ya, ini bisa menyebabkan terjadinya ini ya. DNA oksidasi, protein carbonylation, kemudian lipid peroxidation, yang mana ketiga hal ini adalah kerusakan pada DNA, kerusakan pada protein, kerusakan pada lipid, ya, yang menyebabkan kulit kita menjadi rusak. Akhirnya karena rusak dia menjadi hitam. Awalnya mungkin menjadi coklat, lama-kelamaan akan menjadi hitam. Atau terjadi perubahan produksi melanin ya, karena sel rusak yang ada di dalam kulit kita, akhirnya produksi melanin itu juga menjadi tidak terkontrol ya.
akhirnya terjadilah produksi melanin yang berlebihan, muncullah flek-flek hitam itu, karena melanin itu adalah yang memberikan pigmen pada kulit ya, atau sering disebut dengan hiperpigmentasi. Karena adanya senyawa radikal bebas yang kita hasilkan dari eksposom, dari lingkungan eksternal, maka akan terbentuk cross ya, reaksi oksidasi ya dari radikal bebas tersebut yang akan menyebabkan kerusakan pada DNA, protein, kerusakan pada lipid. Kerusakan-kerusakan ini akan menyebabkan produksi melanin menjadi tidak terkontrol, menjadi berlebihan. Karena adanya produksi melanin yang berlebihan, maka terjadilah hiperpigmentasi, ya, sehingga muncul bintik-bintik hitam itu. Jadi ini exposure atau paparan daripada sinar matahari itu akan menyebabkan ini ROS ya, reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini akan menyebabkan kerusakan oksidatif ya. Kerusakan oksidatif ini menyebabkan ini sama ya kayak tadi, hanya saja yang tadi itu kan lebih singkat ya biar lebih mudah pemahamannya. Merusak sel nukleat ya, kemudian sel, protein ya, lipid, akhirnya menyebabkan ini banyak hal ini yang di hijau ini adalah hal yang terjadi ketika terjadi ROS ya, reaksi oksidasi dari terbakar ya, kemudian fungsi daripada melanosit menjadi tidak terkontrol ya, terjadi inflamasi ya, terjadi hiperproliferasi, bahkan bisa terjadi imunosupresan, bahkan bisa terjadi kanker ya, fotokarsinogenik ya, terjadi fotokarsinogenik, dan ini bisa menyebabkan kanker ya, kanker pada kulit. Kita tahu bahwasanya di dalam kulit kita ini ada yang namanya sel melanosit ya. Melanosit inilah yang nantinya akan memproduksi melanin ya. Kalau sel melanositnya ini terganggu ya, tidak terkontrol kerjanya, maka dia akan memproduksi melanin yang tidak terkontrol itu tadi ya. Ini contohnya ya, ini adalah sel melanosit, ini hanya ada satu nih ya. Kemudian melaninnya ini yang dia akan memproduksi melanin ya. Jadi ini adalah melanositnya. Kalau melanositnya terganggu, dia akan memproduksi melanin yang tidak terkontrol. Bisa tidak memproduksi sama sekali ya, atau terjadi produksi yang berlebihan. Pada umumnya adalah terjadi produksi yang berlebihan, sehingga terjadilah hiperpigmentasi. Berikut adalah beberapa tipe kulit ya. Jadi tipe kulit ada tipe 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita masuk di mana ya, kalau orang Indonesia itu rata-rata tipenya adalah tipe 4, 5 ya. Kalau tipe 1 ini dia tidak bisa hidup tanpa sunscreen ya. Dia harus menggunakan pelindung daripada sinar matahari ya. Dia bisa terbakar ketika kena sinar matahari. Maka bersyukurlah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki kulit dengan tanin ya, dengan tanin yang cukup baik ya. Meskipun kalau dulu ya trennya adalah cantik itu putih ya, tapi sekarang tidak ya. Trennya tidak seperti itu. Jadi trennya adalah kulit yang sehat. Jadi semua wanita itu cantik ya. Semua wanita itu cantik. Trennya seperti itu. Tergantung kita mau merawatnya atau tidak ya. Jadi coklat juga cantik, hitam juga cantik, putih juga cantik ya. Yang penting kulit kita adalah sehat ya. Paparan sinar matahari ya, itu adalah sinar UV, B, dan UVA ya. Yang ini yang membahayakan pada kulit kita, di mana gelombang pada UVB adalah 280 sampai
nanometer dan UVA adalah 315 sampai 400 ya. Kalau kita terkena ya, ini bisa terbakar ya, bisa terjadi reaksi terbakar terkena UVB ya. Terkena UVA ini juga bisa menyebabkan warna coklat ya. Tapi lebih berbahaya yang UVB. Jadi untuk UVC ya, itu kan dia tidak sampai ke dalam kulit manusia ya, karena dia hanya sampai di ozon ya. Tapi pada UVB dia bisa masuk ke dalam epidermis manusia ya, jadi bisa sampai ke epidermis. Sedangkan UVA bisa dalam lagi ya, dia bisa sampai dermis di bagian dalam ya. Sehingga UVA ini cukup cukup dalam ya untuk penetrasinya ya, penetrasinya itu menembusnya ya, untuk menembus ke dalam kulit dia cukup dalam. Sedangkan untuk yang UVB biasanya pada area epidermis. Bagaimana kita melindungi supaya kita tidak terpapar daripada cahaya UVA ataupun UVB ya? Kalau kita terkena zat kimia, itu kan kita bisa berhati-hati ya. Kita jangan sembarangan ketika kita mau mereaksikan suatu senyawa kimia. Misalkan saya seorang farmasi, sering kita berkecimpung dengan bahan-bahan kimia, maka kita harus hati-hati, kita harus menggunakan APD, kita harus menggunakan sarung tangan, kita menggunakan masker, kita menggunakan penutup kepala untuk kehati-hatian. Apalagi kalau kita sebagai seorang apoteker di rumah sakit ya, yang mana kalau kita bekerja di rumah sakit itu kan ada yang namanya handling sitostatik ya. Jadi obat-obat anti kanker itu kita yang melakukan handling, maka kita harus hati-hati jangan sampai kita terkena ya. Bahkan teman saya ada yang pernah melakukan mixture ya, atau pencampuran obat sitostatik, kemudian dia terkena tangannya waktu itu karena yang namanya kecelakaan ya, bukan kecerobohan ya, karena sudah berusaha untuk berhati-hati ternyata tertusuk ya, sehingga ada obat kimia yang masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat itu dia 2 minggu tidak bisa mendengar ya, jadi ada gangguan di telinganya, tapi alhamdulillah setelah itu bisa kembali normal lagi. Itu adalah resiko yang mungkin bisa terjadi pada seorang apoteker ketika dia melakukan handling sitostatika. Mungkin kita bisa hindari, kita bisa waspada ya kalau masalah obat-obat, bukan obat ya, senyawa kimia ya, ketika kita bekerja di lab. Kemudian secara fisika ya, kita berhati-hati jangan sampai terbentur, jangan sampai kesandung ya, yang bisa menyebabkan trauma secara fisik, yaitu kita bisa berhati-hati. Tapi untuk sinar matahari ya, itu ketika kita keluar dari rumah, pasti kita akan terpapar sinar matahari. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus menggunakan sunscreen. Ya, ketika kita mau keluar ya. Apalagi di Surabaya, saya ini kebetulan di Surabaya ya, jam 7 itu matahari sudah sangat terang. Ya. Sehingga kita harus menggunakan sunscreen untuk menghindari, untuk menjaga ya, untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA maupun UVB. Begitu juga ketika kita di rumah. Jadi jangan mentang-mentang di rumah berasa tidak terkena sinar matahari ya. Karena sinar matahari ini bisa menembus ya, kita kan buka jendela ya, bisa menembus kaca ya, sehingga kita tetap menggunakan sunscreen pada saat kita di rumah. Jadi tidak hanya pada saat keluar rumah. Kalau pada saat keluar rumah kita menggunakannya mungkin lebih intens ya, lebih banyak ya. Tapi ketika kita di rumah, kita bisa mengkondisikan apakah ya. Suaranya ini sinyal di saya atau di saya ya? Seperti putus-putus barusan aja. Teman-teman ada yang teman-teman gimana? Putus-putus ya? Teman-teman gimana? Aman suaranya sudah Yuyun. Boleh komen di kolom chat. Aman. Oh, berarti di kami nih. Monggo saya dilanjutkan, saya cek. Oke, saya lanjutkan ya.
meskipun kita di rumah ya, jadi kalau kita di rumah kita kan ibu-ibu ini suka masak ya, itu kena paparan daripada api ya, dari kompor, itu juga bisa ada radiasinya ya, jangan dikira itu tidak ada radiasinya. Jadi itu tetap ada radiasinya meskipun tidak seperti sinar matahari ya, atau tidak seperti UVB ataupun UVA. Jangan mengucapkan sinar matahari ya, karena matahari juga bermanfaat buat kita ya. Tapi kita harus melindungi diri dari UVA maupun UVB ya. Sunscreen ya ini digunakan didesain atau kita buat supaya melindungi kita dari sinar UV, baik itu UVA maupun UVB ya. Kinerja daripada sunscreen ya itu ada yang direfleksikan atau dipantulkan atau diabsorb ya, atau diserap. Cahaya daripada UV itu diserap. Jadi kinerja daripada sunscreen itu ada dua ya. Jadi setiap bahan aktif yang ada di sunscreen itu kinerjanya kalau nggak menyerap cahaya itu kemudian mengubahnya menjadi panas. Yang kedua adalah dengan merefleksikan, memantulkan. Tergantung kita menggunakan bahan aktif yang mana. Kemudian ini sama ya pelajaran karena pembelajaran untuk mahasiswa waktu itu. Jadi sejarah sunscreen itu awalnya digunakan Pak TNI ya, yang mana mereka itu selalu berada di luar ruangan. Nah, sehingga pada saat itu terjadi kasus reaksi terbakar ya pada TNI ya, sehingga dibuatlah sunscreen ya untuk melindungi daripada reaksi terbakar akibat sinar UVB maupun UVA. Untuk klasifikasi sunscreen tadi sudah saya sebutkan, yaitu merefleksikan atau memantulkan dan menyerap ya. Jadi ada dua jenis tipe sunscreen. Yang pertama adalah physical sunscreen dan chemical sunscreen. Kalau physical sunscreen, maka bahan aktif yang digunakan adalah bahan-bahan yang bisa memantulkan sinar UV. Ya, jadi dipantulkan sehingga tidak bisa masuk ke dalam kulit kita. Sedangkan chemical sunscreen, dia bekerjanya adalah menyerap sinar UV itu, kemudian merubahnya menjadi panas. Bahan-bahan untuk physical sunscreen contohnya ada titanium dioxide, talc, kaolin, zinc oxide, ikhtiol, red petrolatum. Jadi kalau ibu-ibu nanti melihat atau membaca ingredient yang ada di dalam kosmetik atau komposisi yang ada di kosmetik, mungkin ibu sering temukan titanium dioxide, talc, kaolin, zinc oxide. Ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk UV filter ya, atau menyaring sinar matahari, yang mana kerjanya adalah memantulkan sinar UV. Sedangkan yang kedua adalah chemical sunscreen ya. Untuk chemical sunscreen, bahan aktifnya adalah bahan-bahan yang bisa menyerap sinar UV tersebut. Ada PABA, benzopenon, golongan sinamat, salisilat, kemudian ada antranilat ya. Ini adalah contoh chemical absorbent. Untuk sunscreen, efektivitasnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan sunscreen ini nggak efektif nih saya gunakan. Jadi jangan langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi mungkin bisa saja kita yang salah waktu mengaplikasikannya. Jadi efektivitas daripada sunscreen itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya, tipe kulit ya, kemudian tebal tipisnya ketika kita mengaplikasikan pada kulit kita ya, kemudian waktunya ya, setiap berapa lama kita mengaplikasikan kembali, lingkungannya ya, mungkin kita berada di lingkungan yang sangat panas ya, seperti Surabaya ini sangat panas, tadi siang itu sangat panas ya, maka akan berbeda ketika digunakan pada orang yang tidak atau jarang terkena sinar matahari ya, seringnya hujan ya, seperti itu juga pasti akan berbeda. Ataupun vehicle ini adalah bahan tambahan atau basis yang ada di dalam sunscreen itu ya.
Karena setiap produsen itu membuat sunscreen itu beda-beda ya. Ada yang bentuknya gel, ada yang bentuknya krim. Itu tentu akan punya efek yang berbeda untuk hasilnya. Untuk sunscreen agent atau bahan aktif sunscreen, ini ada PABA. PABA itu para aminobenzoic acid ya. Dia lebih efektif untuk UVB ya. Ini mungkin digunakan untuk itu ya, formulator ya, seperti saya. Saya ini biasanya melakukan formulasi sediaan kosmetik ya. Mungkin kemudian PABA ester ini sama seperti PABA, hanya saja ini golongannya adalah ester ya. Ini lebih aman ya, lebih aman dibandingkan dengan PABA. Kemudian ada benzopenol, ini sangat banyak ya menggunakan benzopenol. Untuk golongan benzopenol ini banyak ya, ada oksibenzon, ada dioksibenzon, ada benzopenol 3, ada benzopenol 4. Ini dia bisa untuk UVA maupun UVB ya. Biasanya benzopenol ini digabungkan atau dikombin dengan PABA. Kemudian ada sinamat, ada antranilat, ya ada natural sunscreen ya. Kenapa disebut natural sunscreen? Karena dia berasal dari senyawa antioksidan yang ada di dalam tanaman. Jadi kerjanya itu dia di dalam ya, kerjanya di dalam. Jadi dia akan menangkap radikal bebas. Kalau yang benzopenon, kemudian atau chemical sunscreen atau physical sunscreen kerjanya kan melindungi ya, maksudnya itu jangan sampai sinar UV itu masuk ke dalam tubuh. Kalau yang natural sunscreen kerjanya adalah ketika sinar matahari itu sudah masuk ya, sudah terlanjur masuk, sudah terlanjur menembus ke dalam kulit kita, maka natural sunscreen ini atau bahan-bahan ini akan melawan radikal bebas itu. Ya, akan radikal bebas itu adalah senyawa yang dia itu kehilangan satu atomnya ya, sehingga dia akan reaktif berusaha untuk menstabilkan dirinya dengan mencari satu atom lain ya. Itulah namanya radikal bebas yang perlu diketahui dulu oleh ibu-ibu ya. Kerjanya natural sunscreen ini menyumbangkan ya atomnya sehingga radikal bebas itu menjadi stabil. Dia nggak cari-cari atom lagi ya, itu adalah kerjanya antioksidan. Oleh karena itu kita sebaiknya sering-sering mengkonsumsi antioksidan ini. Jadi antioksidan ini tidak hanya kita berikan melalui topikal atau menggunakan kosmetik, kita bisa mengkonsumsinya. Misalkan buah-buahan yang berwarna merah itu banyak mengandung antioksidan ya, atau sayur-sayuran yang berwarna orange yaitu banyak mengandung antioksidan ya, kemudian berwarna hijau itu juga banyak antioksidan ya, golongan kurkumin ya, kunyit itu banyak mengandung antioksidan ya, sehingga kita bisa melawan radikal bebas yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita dengan antioksidan tersebut. Kemudian mungkin kita akan sedikit bahas tentang kelebihan dan kekurangan daripada setiap sunscreen ya, karena intinya ketika kita berusaha untuk mengurangi flek hitam, kita harus mencegah sumbernya dulu ya. Kita mencegah sumber terjadinya flek hitam itu, yaitu eksposom tadi atau faktor eksternal, terutama adalah UVA, UVB, yaitu dengan menggunakan sunscreen. Itu adalah caranya ya. Bagaimana kita memilih sunscreen? Ya, caranya adalah kita menimang-nimang nih kelebihan dan kekurangan daripada setiap sunscreen. Tadi kan sunscreen ada dua, ada physical sunscreen, ada chemical sunscreen. Kalau physical sunscreen itu relatif aman untuk segala usia karena dia kerjanya tuh hanya di permukaan, ya. Dia akan melapisi kulit kita dari sehingga dia tidak terpapar sinar matahari ya, atau sinar UV. Sinar UV akan dipantulkan. Jadi kerjanya dia di permukaan sehingga aman untuk segala usia. Kemudian dia tidak menyebabkan reaksi iritasi ya. Kebanyakan tidak menyebabkan reaksi iritasi.
terbukti efektif juga ya. Hanya saja waktunya tidak kurang terlalu lama ya. Ketika terhapuskan oleh keringat, maka dia akan hilang otomatis kalau yang physical sunscreen. Tidak menyumbat pori-pori ya, karena ukurannya relatif besar ya, melebihi daripada pori-pori kita, sehingga tidak bisa menyumbat pori-pori ya, akan hilang ketika kita basuh ya atau kita cuci. Kemudian cepat memberikan perlindungan setelah digunakan. Jadi pada saat kita templokkan ya atau kita aplikasikan pada kulit, pada wajah kita, maka secara langsung dia akan merefleksikan sinar UV yang masuk ke kita. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sunscreen dengan physical sunscreen ini teksturnya tebal ya, kaku ya, nggak enak di muka ya, meninggalkan bekas putih ya, itu biasanya. Jadi kadang kurang pede ya, kulitnya hitam tapi wajahnya putih ketika menggunakan sunscreen yang physical sunscreen ya, terlihat putih ya. Mudah hilang terkena keringat ataupun terkena air atau terhapus oleh tangan kita ya, ketika kita ketika kita menyentuh wajah kita ya, otomatis dia akan hilang ya. Kemudian perlu sering diaplikasikan ya, karena waktu umurnya adalah pendek ya, karena sering terhapus, sering hilang, sehingga kita harus sering-sering mengaplikasikan. Tidak cocok untuk kulit yang berjerawat ya. Akhirnya kalau jerawatnya besar-besar gitu ya, kita aplikasikan sunscreen tuh kelihatan ya nanti ya. Jadi tidak cocok. Selain itu, kalau orang jerawatan itu kan kadang itu kalau dibuka ya atau di apa istilahnya dipelotot gitu ya, itu kan membuka ya, membuka lukanya. Jadi nanti bisa terkena sunscreen ini. Kemudian yang chemical sunscreen itu kelebihannya lebih efektif melindungi kulit dari UV, teksturnya lebih ringan ya ketika diaplikasikan, tahan keringat, tersedia dalam bentuk sediaan yang bermacam-macam, bahkan ada yang spray ya, karena kan bentuknya bahan aktifnya bentuknya cair ya, sehingga bisa dibuat spray ya. Bayangkan kalau physical sunscreen dibuat spray nggak mungkin ya, nanti kalau kita tidak meratakan ya, itu juga akan celemong-celemong ya di muka kita ya. Sedangkan yang chemical sunscreen ini kan bening ya, sehingga bisa dibuat spray ya, dan mudah diratakan ya, karena bentuknya ini tidak tebal sehingga mudah diratakan. Kekurangannya apa? Banyak ditemui di antara kita ini alergi ya terhadap chemical sunscreen. Jadi sebelum kita beli ya, kita pertimbangkan dulu apakah kulit kita sensitif atau tidak. Kalau sensitif ya, kita masih bisa coba chemical sunscreen dengan volume yang kecil ya, kita coba dulu. Kalau memang cocok untuk kulit kita pakai ya. Kalau mencoba kosmetik, gunakan di tangan terlebih dahulu ya, jangan di muka ya. Nanti kalau mukanya beruntusan atau alergi, kita juga menjadi kurang pede. Kemudian reaksinya lebih lama ya untuk chemical sunscreen ini, butuh waktu 10-15 menit ya, bahkan ada beberapa minimalnya 15 menit ya, karena dia menggunakan kombinasi chemical sunscreen. Dapat memperburuk flek hitam karena kulit sensitif ya. Kalau kulitnya sensitif terkena chemical sunscreen ya, dia akan terjadi iritasi. Nah, salah satu reaksi iritasi itu setelahnya dia akan menjadi hitam kulitnya, sehingga flek hitamnya akan semakin banyak ya. Kemudian dia juga menyumbat pori-pori. Jadi ketika kita menggunakan sunscreen ya, kita jangan merasa aman ya. Kita saya sudah aman nih gini. Tetap ya, meskipun kita menggunakan sunscreen ya, bisa saja kita juga masih terpapar sinar UV. Mungkin aplikasinya kurang ya, mungkin terlalu ketipisan ya, sehingga
masih ada kemungkinan terpapar oleh sinar UV. Jadi jangan beranggapan, oh saya sudah pakai sunscreen ya. Meskipun sudah pakai sunscreen, bisa saja tetap terkena sinar matahari atau sinar UV. Hanya saja dengan kita menggunakan sunscreen itu akan meminimalkan efek daripada sinar UV tersebut. Ya, pasti akan berbeda antara yang menggunakan sunscreen dengan yang tidak menggunakan sunscreen. Oleh karena itu, benar ya kalau kita sebagai muslimah itu sebenarnya sudah diberikan cara ya untuk melindungi diri dari sinar UV. Kita diminta untuk menutup seluruh tubuh kita ya dengan pakaian. Ya, dengan kita menggunakan pakaian ya, otomatis kulit kita tidak terpapar oleh sinar UV. Kita bisa bedakan dengan daerah tubuh yang sering terpapar sinar matahari atau sinar UV dengan yang tidak, pasti berbeda ya. Oleh karena itu, bersyukur kita menjadi seorang muslimah yang kita bisa menutup kita, selain itu menjadi kewajiban, tapi itu juga melindungi diri kita dari sinar UV. Selain itu, selain kita menggunakan sunscreen, kalau sunscreen itu kan kita gunakan untuk melindungi diri kita dari paparannya ya. Bagaimana kita mengatasinya? Bagi yang sudah terkena hiperpigmentasi ya, sudah terlanjur ya, kita bisa melakukan perawatan ya dengan menggunakan skin whitening ya, dengan whitening. Dengan kita menggunakan whitening itu bisa mengontrol produksi daripada melanin itu. Ya, sehingga dengan melaninnya itu dihambat ya, melanositnya dihambat sehingga produksi melaninnya berkurang, otomatis hiperpigmentasi itu akan lama-kelamaan akan berkurang ya, sehingga lama-kelamaan kulit juga akan semakin putih ya, karena terjadi reaksi depigmentasi atau pengurangan daripada pigmen. Depigmentasi atau kinerja daripada skin whitening yaitu yang pertama mengatur transkripsi atau aktivasi tironase. Jadi aktivitas daripada tirosinase itu dihambat sehingga dia tidak bisa memproduksi daripada melanin dengan jumlah yang banyak. Kemudian mengatur penyerapan dan distribusi melanosom dalam keratinosit. Kemudian juga melakukan hambatan pada proses pematangan dan transfer melanosom. Dengan mekanisme ini, maka hiperpigmentasi itu dapat dikurangi karena produksi daripada melanin itu dihambat, dikurangi, sehingga otomatis kulit menjadi lebih cerah. Ini adalah salah satu cara ketika sudah terjadi proses hiperpigmentasi. Mekanismenya tadi ya, ini menghambat tirosinase ya, kemudian menghambat melanosom ya, kemudian sebagai antiinflamasi dan free radical trapping agent ya, jadi sebagai penangkap radikal bebas ya. Kita bisa memilih beberapa cara ya, bahan aktif ya. Karena setiap bahan aktif itu punya cara yang berbeda-beda, punya mekanisme yang berbeda-beda. Contohnya nih, ada tretinoin. Kalau tretinoin ini, kalau tretinoin ini kan caranya menghambat tirosinase. Vitamin C dia antioksidan ya. Kemudian linoleic acid dia menghambat transfer melanosom. Kemudian niacinamide ya yang sekarang lagi tren itu sebagai anti-inflamasi. Jadi setiap whitening agent itu punya mekanisme yang berbeda-beda di dalam memutihkan atau mengurangi hiperpigmentasi. Kalau yang di SKN 8 ini bagaimana ya? Saya sudah coba review ya untuk produk SKN ini. Di situ ada facial wash, ada booster toner, ada serum,
ada day cream, ada night cream ya. Sudah saya coba cek-cek ya, sudah saya baca ingredientnya. Jadi kebetulan saya sudah pakai ini juga ya, karena Pak Yuli itu teman saya ya, yang biasanya sharing ya untuk membuat formula kosmetik ya. Dan ini cukup bagus ya untuk facial wash. Facial wash ini ada aloe vera, ada ulmaria ekstrak ya, kemudian ada lauret sulfat, yang mana memang fokusnya facial wash ini adalah untuk membersihkan ya, untuk membersihkan wajah dari kotoran ya. Jadi fungsinya adalah yang utama itu. Masalah dia mengandung aloe vera, Jania ruben, kemudian ulmaria, ini adalah tambahan untuk melembabkan ya. Yang penting kita faktor yang pertama adalah pembersihan wajah. Kemudian ada booster toner ya, di mana booster tonernya ini cukup banyak ya ekstraknya. Ini untuk melembabkan, dan untuk Morus alba ini adalah antioksidan yang sangat poten ya. Jadi Morus alba atau blueberry ini atau mulberry ini sangat efektif sebagai antioksidan, yang mana antioksidan ini adalah untuk menangkap radikal bebas tadi yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit itu tadi, radikal bebasnya ditangkap oleh antioksidan ini. Jadi Morus alba, kemudian ekstrak Arisaema itu memang untuk antioksidan. Dan saya tertarik dengan serumnya ya. Serumnya ini mengandung niacinamide ya, kemudian ada jeju propolis ya. Ini kaya antioksidan ya, jeju propolis ekstrak ini. Ini adalah kombinasi yang sangat bagus ya. Dia mengandung whitening dan juga antioksidan. Hanya saja kita perlu menambahkan day cream ya pada saat kita menggunakan kosmetik ya, atau menggunakan sunscreen ya. Hanya saja di day creamnya SKN ini saya belum tahu ya SPF-nya tuh berapa. Kalau memang day creamnya SKN ini belum ada SPF-nya atau belum mengandung sunscreen, maka kita bisa mengakalinya dengan setelah menggunakan day cream, kita bisa menggunakan sunscreen ya. Jadi sunscreen ini wajib ya. Sedangkan untuk yang toner, serum, night cream, day cream ini adalah cara supaya hiperpigmentasi ini bisa diturunkan ya. Plus ada tambahan antioksidan tadi, yang mana antioksidan ini dia bisa menangkap radikal bebas. Radikal bebas ini bisa menyerang tubuh kita, ya, karena radikal bebas ini kan dia itu reaksi kayak suatu elektron yang tidak berpasangan, dia sangat reaktif, dia akan nabrak sana nabrak sini untuk mencari elektron pasangannya. Jadi selama dia belum mendapatkan pasangan elektronnya, dia akan nubruk sana sini ya. Nah, cara kerja antioksidan ini adalah menetralkan radikal bebas itu ya, dengan menyumbangkan satu elektronnya, sehingga dengan begitu radikal bebasnya anteng, tidak lagi menyerang tubuh. Nah, radikal bebas yang tidak terkendalikan ini bisa merusak sel, merusak protein, merusak DNA, yang mana itu tidak hanya akan menyebabkan kulit kita yang rusak, tapi penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ya. Diabetes contohnya, hati contohnya, hepar ya, itu bisa rusak karena adanya radikal bebas. Oleh karena itu kita harus sering mengkonsumsi yang namanya antioksidan. Kalau secara peroral, maka kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau secara topikal, maka kita bisa, atau secara aplikasi pada kulit atau topikal, maka kita bisa mendapatkan kulit yang sehat. Mungkin nanti bisa minta untuk SKN untuk punya satu produk sunscreen ya yang bisa digunakan setiap saat ya. Mungkin saya yang belum tahu ya kalau SKN ini sudah mengeluarkan produk sunscreen. Kalau masalah whitening-nya sudah bagus ya, produknya tadi sudah mengandung antioksidan maupun whitening.
kulit sehat tidak datang, ini salah saya ketik ya, kulit sehat tidak datang dengan sendirinya. Jadi untuk mendapatkannya kita harus menjaga kesehatan kulit dengan mengkonsumsi makanan bergizi maupun menggunakan produk perawatan kulit. Ya, jadi pasti akan berbeda antara orang yang melakukan perawatan dengan yang tidak ya. Perawatan ini maksudnya bukan yang harus mahal ya. Jadi perawatan itu tidak harus mahal karena pada dasarnya yang penting adalah continue, yang penting adalah keistiqomahan di dalam menggunakan. Karena percuma kita menggunakan produk yang mahal, tapi kita hanya menggunakan satu kali saja, ya. Karena produk yang mahal belum tentu juga bagus, ya. Jadi kalau kita memang sudah punya produk atau sudah punya kosmetik yang sudah cocok dengan kita, maka gunakanlah secara kontinu sehingga proses regenerasi itu bisa berjalan dengan baik dengan kita tetap melindungi diri kita, ya, melindungi diri kita dari paparan sinar UV, melindungi diri kita dari benturan secara fisik, dengan reaksi kimia, dengan polutan, ya, itu harus kita hindari. Maka tipsnya adalah supaya sehat kulit kita, konsumsi buah ya, jadi konsumsi buah dan sayur, gunakan sunscreen. Ini wajib ya, gunakan sunscreen, bersihkan wajah secara rutin, gunakan pelembab. Kita bisa menambahkan whitening ya supaya menurunkan atau menghambat sel melanosit berproduksi berlebihan. Kita bisa menggunakan tambahan whitening ya. Dan hindari stres ya. Mungkin itu tips yang bisa digunakan ya supaya kita bisa memiliki kulit yang sehat ya. Jadi sehat itu tidak harus putih ya. Yang penting tercukupi ya, konsumsi buah dan sayur, gunakan sunscreen, bersihkan ya, kulit kita, kemudian gunakan pelembab karena kulit kita butuh nutrisi ya, maka perlu digunakan pelembab terutama di daerah yang kering ya, di daerah yang kering ya, di daerah yang terlalu dingin atau ekstrim ya, terlalu panas ya, itu kita harus menggunakan pelembab dan hindari stres ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Wow, keren, Masya Allah, barakallah, luar biasa ilmunya, sekalian gitu ya. Saya dari tadi nyimak, dan teman-teman coba ada yang bisa nebak nggak? Kalau ada yang tebakannya benar, mungkin nanti saya kasih hadiah, saya akan mintakan hadiah ke Mas CEO. Kira-kira yang sudah bertanya di kolom chat ada berapa jumlahnya? Ayo. Yang mendekati aja, jawabannya mendekati, nanti saya akan kasih hadiah, saya mintakan ke Mas CEO. Kira-kira ada berapa pertanyaan? Tulis di kolom chat berapa. Ini yang sudah hadir di Zoom-nya, tadi ada sampai sekitar 55, ya sekarang bertahan 49. Wah, ini keren banget nih, ayo. Ada yang 53, ini besar, keren banget. Nah, itu Bu Yun, Masya Allah ya. Ini teman-teman menyaksikan, mendengar, menyimak, dan sambil juga antusias untuk bertanya. Gitu ya, saya pilihin, saya copy ke PowerPoint. Kira-kira ini ya, saya tadi gitu ya, kurang lebihnya ada sekitar 40 yang bertanya. Jadi 40 pertanyaan. Wow, banyak sekali ya. Artinya kalau sampai pertanyaan di jam 1 menit, itu sudah 40 menit. Teman-teman kira-kira siap nggak kalau selesainya jam setengah 11? Tulis di kolom chat ya. Atau jam 10 deh, tulis di kolom chat, siap nggak? Siap. Bu Siti Nursayani siap-siap terus aja ya. Bu Yuyun besok harus ngajar gitu ya. Enggak. Saya sudah memilihkan yang temanya sesuai dengan malam hari ini. Dan 40 yang saya pilih tadi berkaitan. Cuman teman-teman mohon izin nanti silakan bertanya ke WA group yang sudah ada atau ke kakak admin gitu ya. Jadi saya akan pilih, terutama saya akan pilih 3 penanya terbaik gitu ya. Nanti akan mendapatkan masing-masing hadiah dari SKM Beauty ya. Ada yang berupa facial wash, ada yang berupa all day cream, kemudian ada yang berupa serum gitu ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Pertanyaan yang luar biasa, banget, Masya Allah gitu ya. Dan teman-teman nanti bisa menyimak ulang gitu ya di rekamannya. Saya mohon izin mulai untuk
bacakan pertanyaannya ya Saudara. Ya, silakan. Ini saya stop share ya. Yes, stop share. Ya, stop Oke. share-nya dulu. Ini saya akan bacakan. Sebentar. Sudah tampil teman-teman? Sudah. Nah, ada dua penanya atau dua partisipan yang saya lihat dari awal sampai ini tadi menjelang beliau selesai menyampaikan itu antusias banget nih, makanya saya pilih ya. Namanya Ibu Siti Nurseha dari Pemalang. Izin bertanya kata beliau ya, ibu saya orang tua ya umur 47 wajahnya penuh dengan flek hitam yang sangat parah. Dulu suka sekali menggunakan krim-krim yang instan, 1 minggu langsung putih ya, langsung glowing. Nah, yang mau saya tanyakan skincare apa yang diperlukan untuk menghilangkan flek hitam yang membandel dan apakah flek hitam tersebut bisa hilang total? Bagaimana solusinya agar tidak terus ketergantungan dengan krim-krim instan tersebut? Apakah perlu pengobatan atau perawatan yang khusus agar flek hitam tersebut bisa hilang total? Wah, baik, itu teman-teman sekalian gitu ya. Saya kembalikan ke Ibu Yuyun. Monggo Bu. Oke. Bu apa Mbak ya ini ya, Siti Nurseha. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Loh, nggak apa-apa tadi Pak. Supaya saya bisa baca. Sebentar, lagi. Iya. Supaya bisa dibaca. Iya. Jadi ibunya umurnya 47 ya. Dengan umur yang 47 ini juga untuk regenerasi kulit juga sudah mulai menurun ya. Karena dengan bertambahnya usia otomatis kemampuan untuk regenerasi akan semakin mengecil ya, semakin menurun. Sehingga prosesnya juga akan menjadi semakin lama ya, lebih lama dibandingkan dengan usia-usia muda ya. Untuk flek hitam yang akibat kosmetik yang instan ya, karena pada zaman tahun era berapa ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya, itu masih banyak sekali merkuri ya yang digunakan ya. Untuk bahan merkuri ini memang tidak bisa ya. Jadi ketika kita sudah terpapar merkuri ya, maka dia sifatnya permanen ya. Jadi sulit sekali untuk dihilangkan ya, hitam itu akan sangat sulit sekali untuk dihilangkan karena sifatnya permanen ya. Tetapi kalau itu bukan merkuri ya, bukan merkuri, misalkan dia kalau yang instan-instan itu ya, kosmetik instan yang 1 minggu glowing, saya bisa pastikan itu merkuri ya. Karena saya sendiri sudah pernah menjumpai yang seperti itu ya. Kebetulan saya pernah di klinik ya, di klinik kosmetik. Jadi saya pernah bekerja di pabrik kosmetik waktu itu. Pabrik kosmetiknya itu punya klinik ya, punya klinik kecantikan supaya kita itu bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan pasien, maka biasanya saya datang ke klinik tersebut. Untuk yang menggunakan merkuri itu memang sifatnya permanen dan itu sangat sulit dihilangkan. Ya, tapi kalau yang karena paparan sinar matahari atau karena sering kena panas itu masih bisa ya, masih bisa dengan cara menggunakan whitening tadi ya. Tapi secara perlahan, secara rutin ya. Kalau untuk kembali seperti semula mungkin akan butuh waktu yang lama, tapi supaya dia tidak muncul lagi, tidak bertambah ya, maka kita bisa menggunakan whitening tadi. Ya. Biasanya kalau di perawatan kecantikan itu akan dilakukan proses eksfoliasi ya, exfoliating agent ya, dengan cara mengikis sel kulit mati itu. Ya, jadi sel kulit mati itu akan dihilangkan ya dengan cara menggunakan peeling ya. Setelah dia hilang, baru kita bisa melakukan perawatan-perawatan
rutin ya dengan menggunakan whitening ya, whitening cream ya. Itu lama-kelamaan dia akan memudar ya. Tapi kalau yang karena ini tadi merkuri itu sifatnya permanen. Bahkan bisa menyebabkan kanker ya. Oleh karena itu kita perlu waspada. Jangan kita tergiur dengan glowing sesaat yang nantinya akan berakibat fatal ya, yaitu menghitam itu. Bahkan bisa sampai terlihat abu-abu ya. Jadi hitam keabu-abuan itu ya. Jadi lebih baik itu jangan ya yang seperti itu. Kita pilih yang legal lah ya, yang sudah sesuai dengan Badan POM ya, sudah punya nomor NA ya. Kalau kita sudah di sini sudah ada SKN ya, ada SKN 8 ini, ngapain kita harus repot-repot cari yang lain gitu loh. Jadi kalau sudah ada di sini kita gunakan ya, apalagi kalau misalnya nih Mbak siapa nih, Mbak Suhaira ya tadi ya, sudah dapat hadiah nih dari SKN ya, kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai secara rutin, dicoba ya kan. Kalau memang SKN yang didapatkan misalkan nanti tidak ada exfoliating agent-nya yang mengikis sel kulit mati, kita bisa beli yang exfoliating agent ya. Kita menggunakan peeling ya, peeling cream itu banyak kok yang jual ya, peeling cream untuk menghilangkan sel kulit mati itu sambil kita menggunakan whitening tadi ya. Kalau untuk menghilangkan ketergantungan, ngapain? Itu kan diri kita sendiri yang menggantungkan. Sebenarnya itu bisa kita putus loh. Kita merasa ketergantungan ya kan, padahal itu merusak. Kenapa kita ketergantungan gitu loh? Kalau tahu itu merusak diri kita, ya kita sendiri yang mencegah. Jangan menggunakan. Artinya nggak usah beli lagi. Ya, kita gunakan yang memang aman ya. Terbukti aman kita pakai. Yang memang terbukti tidak atau merusak, ya kita tidak gunakan. Kan kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang bisa merusak diri kita maupun orang lain. Ya. Ada lagi? Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Yuyun. Tadi jawabannya luar biasa gitu ya. Kalau ada SKN 8 gitu ya, kenapa pilih yang lain yang sudah alhamdulillah gitu ya. Sudah apa namanya dengan motonya gitu ya, sehat, halal, thayyib, suci. Nah, teman-teman sekalian, saya masih harus bacakan pertanyaan yang banyak banget. Kemudian nanti saya akan pilih satu penanya yang raise hand. Dan beliau mungkin mau langsung ya Bu ya. Raise hand ini karena mau langsung ya. Nanti saya akan panggil, tapi saya bacakan dulu ya. Mohon izin saya satu pertanyaan satu lagi dulu. Baru nanti ke Bu Ira untuk penanya ketiga. Saya share screen-kan ya saudara. Iya, boleh. Sudah tampil saudara? Sudah. Ini saya bacakan ya. Dari Anis Warida dari Tangerang ya Ustaz ya. Baik. Ini flek hitam muncul di usia berapa ya Bu? Kemudian saya pernah melihat seseorang memiliki flek hitam di wajah, hampir menyebar di bagian pipi, tapi itu katanya akibat efek dari KB suntik. Apakah benar? Kemudian yang ketiga, sesungguhnya bagaimana cara kita mencegah munculnya flek hitam itu sendiri, Bu? Oke, terima kasih. Jadi untuk flek hitam itu memang bisa muncul ya. Sebagaimana saya tadi sudah memaparkan. Jadi beberapa jenis kulit itu ketika dia mulai menginjak usia 40 itu akan muncul flek itu ya. Kayak apa ya? Kayak Milea itu loh. Ya Ibu-ibu ya. Saya sendiri kebetulan saya memang termasuk berkulit putih ya. Jadi tiba-tiba ada dua titik hitam di leher saya. Padahal kan leher itu jarang terkena paparan sinar matahari ya. Ternyata itu adalah memang jenis kulitnya seperti itu. Jadi kayak orang-orang bule itu ya, itu
ketika sudah mulai usia 40 tahun sudah muncul coklat-coklat di seluruh tubuhnya, tidak hanya di wajah ya. Karena itu genetik ya. Jadi itu yang agak sulit kita cegah ya kalau dia sifatnya adalah genetik. Sedangkan kalau sifatnya itu karena sinar matahari ya karena UV, maka kita bisa rubahnya dengan mencegahnya dengan sunscreen. Tapi kalau yang genetik itu sulit kita ubah ya, tidak bisa ya karena memang dari gennya seperti itu. Kemudian yang kedua, efek penggunaan KB. Betul sekali. Jadi penggunaan KB itu kan hormon ya yang disuntikan. Itu bisa mempengaruhi kulit kita atau memperbanyak flek hitam karena dia itu merusak daripada produksi melanin tadi. Jadi karena terjadi perubahan hormonal ya, maka produksi melanin itu pun juga akan berpengaruh ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, salah satu penyebab daripada flek hitam itu adalah hormonal. Ketika kita menggunakan KB yang isinya adalah suntik hormon, otomatis bisa menyebabkan hiperpigmentasi. Semakin lama kita menggunakan, maka akan semakin banyak pula, karena itu sifatnya hormon. Bagaimana kita mencegah supaya kita bisa tetap KB bagi yang ingin mengatur jarak ya, umur anak ya, kita bisa memilih KB yang bukan hormon. Banyak kan ya pilihan KB bukan hormon, misalnya kita menggunakan pengaman ya, kemudian atau mungkin bisa saya sebut kondom ya, atau kita bisa menggunakan KB IUD ya. KB IUD itu menggunakan alat ya, yang mana itu tidak ada hormon. Jadi kalau memang penggunaan KB itu bisa menyebabkan flek hitamnya cepat tumbuh dengan parah ya, kita kan bisa mengoreksi diri kita sendiri ya. Oh ya, saya sudah pakai nih KB ini 1 bulan. Ketika saya KB 1 bulan udah mulai muncul nih di sekitar mata saya flek hitam. Oh berarti dengan menggunakan KB hormon ini berefek hiperpigmentasi pada saya. Maka saya ubah. Otomatis kita yang bisa menentukan. Saya ubah nih metode KB saya dengan menggunakan IUD tadi ya, atau spiral ya, itu menggunakan alat, jadi itu tidak ada hormon sehingga tidak akan mengganggu kinerja daripada hormon kita. Kemudian yang ketiga, tadi pertanyaannya apakah kita bisa tadi pertanyaannya ya Tat ya, kita mencegah sendiri ya, kita apakah bisa mencegah diri sendiri kita dari flek hitam ya? Tentu bisa dong ya. Yang pertama tadi caranya apa? Gunakan sunscreen. Faktor utama penyebab flek hitam itu adalah eksposom atau paparan dari lingkungan sekitar. Yang paling utama adalah tadi UV. Ya, maka kita harus menggunakan sunscreen ketika kita keluar ataupun ketika kita di dalam rumah. Karena di dalam rumah pun kita bisa tetap terkena yang namanya sinar UV ya. Maka kita habis mandi ya langsung menggunakan sunscreen ya. Supaya lebih efektif ya dengan kita mencegah paparan sinar UV, maka kita juga harus menggunakan yang namanya whitening ya, atau yang menghambat hiperpigmentasi. Kalau nggak salah di SKN sudah keluar satu produk untuk mengatasi flek hitam ya Pak ya? Ya Tat ya? Iya betul sebetulnya. Ya, saya baru beberapa hari yang lalu kalau nggak salah ada info bahwasannya SKN sudah mengeluarkan produk untuk mengatasi spot hitam atau flek hitam, yang mana di situ di produknya SKN itu dia menggunakan beberapa whitening agent atau kombinasi daripada whitening agent yang tidak
kurang daripada 5 bahan aktif kalau nggak salah, kalau yang saya baca sekilas itu, yang mana di situ itu isinya adalah whitening ya, karena kinerja daripada whitening ini adalah menghambat melanosit ini supaya dia tidak produksi berlebihan ya. Jadi dengan kita menggunakan satu perawatan yang mencegah flek hitam, ditambah kita mencegah supaya paparan sinar UV ini tidak masuk, maka dua alat ini akan menambah penghambatan terhadap tumbuhnya flek hitam ya, dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan sunscreen, yang kedua dengan kita rutin menggunakan whitening ya. Whitening ini adalah whitening yang aman loh ya. Jangan menggunakan whitening yang instan atau yang abal-abal, yang ilegal, yang dia bukan malah membuat kita sehat ya, tapi malah membuat flek hitam di kemudian hari. Mungkin memang tidak sehari 2 hari langsung muncul flek hitam, tetapi ketika kita menggunakan lama ya, mungkin dalam jangka waktu 1 bulan menggunakan produk yang tidak benar, artinya tidak aman, itu akan merugikan kita sendiri ya, karena efeknya itu tadi permanen, dia tidak bisa hilang ya. Oleh karena itu lebih baik kita menggunakan produk yang aman, tapi kita membutuhkan jangka waktu yang sedikit lama ya, mungkin dengan menggunakan whitening yang aman dibutuhkan waktu 2 bulan untuk mulai glowing ya. Sedangkan untuk yang produk ilegal mungkin hanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk glowing. Tapi setelahnya itu akan merusak kulit. Ya. Bahkan akan jauh lebih hitam. Bahkan abu-abu loh ya. Jadi itu kayak abu-abu gitu. Jadi saya pernah mengalami sendiri, melihat langsung ya. Kebetulan beliau itu ibu-ibu tukang buah ya, jualan buah ya dia itu. Saya kaget, kok pipinya bisa menur-menur gitu ya. Ternyata itu pakai produk waktu itu saya lupa namanya ya. Pink, bener-bener pink gitu, padahal itu mungkin terjadi reaksi inflamasi ya pada saat penggunaan itu. Akhirnya warnanya pink, karena kalau kita terjadi inflamasi, bengkak ya, itu kan warnanya kemerahan ya. Seolah-olah itu kayak humairo ya, padahal itu inflamasi ya kan? Itu inflamasi. Nah, setelah terjadi inflamasi, 2 bulan kemudian dia akan menghitam. Nah, hitamnya ini sifatnya permanen. Ya, ini tidak bisa hilang. Maka sangat merugi ya kalau kita cantik secara instan itu tadi ya. Semoga ibu-ibu di sini tidak seperti itu ya. Kita bisa mengambil pengalaman dari orang lain ya, mengambil hikmah dari orang lain. Ya, kita aplikasikan pada diri kita pilih kosmetik yang memang aman, terbukti aman gitu. Baik, luar biasa teman-teman sekalian nih, pentingnya ilmu di sini nih ya, sama ahlinya langsung gitu, makanya kita disuruh bertanya pada ahlinya, biar nggak kedatin kata orang Jawa gitu ya. Kalau udah kemudian kita pilih yang abal-abal, yang ilegal, nggak aman gitu ya, sekali glowing yang tadi contohnya seminggu, habis itu rusak gitu ya, ya naudzubillah gitu ya, makanya kita pilih aja yang aman, yang udah jelas, yang tadi sudah alhamdulillah direkomendasiin juga gitu ya dari Bu Yun Nailifa. Kemudian ini satu lagi dari Bu Ira ya. Nanti kalau ada waktu karena kita dibatasi sampai 20:10. Bu Ira monggo mau saya pengen ketemu nih Bu Ira. Bu Ira. Oke, saya masukkan dulu ya. Saya admin. Nah, monggo. Bu Ira dari mana? Boleh langsung. Bu Ira? Ya, ini saya unmute, monggo silakan di unmute juga. Halo. Bu Ira bisa diklik ya? Bisa. Monggo. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu Ira? Masya Allah, dari Banten. Dari Banten. Wah, bahagia nih bisa bersilaturahim dengan Bu Yuyun. Alhamdulillah, saya juga senang Bu.
Materinya juga luar biasa. Ini saya betul-betul dari tadi ingin bertanya, cuman kalau di kolom chat sepertinya kurang puas ya, karena ada hal-hal Iya. yang saya sampaikan langsung begitu. Masya Boleh, Allah. boleh. Jadi ini saya baru 1 minggu ini ada kenal dengan seorang umahat ya. Jadi ceritanya itu saya kenalnya karena dia biasa penjual kue keliling gitu di sekitar rumah sini kan, perumahan. Kemudian 1 minggu terakhir ini ya dia ada komunikasi dengan saya, biasanya minta cari pekerjaan lah ya. Dan akhirnya 1 minggu ini saya bantukan di rumah untuk bantu nyetrika lah begitu. Yang ingin saya tanyakan di kesempatan ini adalah saya dari seminggu ini akhirnya saya semakin kenal dengan beliau. Jadi beliau ini janda ya, janda anak 3 gitu kan. Dan saya yang bikin saya miris tuh adalah karena dia punya wajah itu ya, memang flek hitamnya itu tebal. Kemudian kedua, kulitnya itu kasar, cenderung kering ya. Bahkan hampir setiap, saya lebih sering melihat kulitnya itu seperti mengelupas-ngelupas gitu. Kemudian ketika saya sharing, saya tanya dengan dia bilang begini, saya sudah hampir 2 tahun terakhir ini tidak pernah pakai apa-apa, karena kalau pakai bedak atau pakai produk-produk apa saja, mungkin membersihkan muka, wajah saya langsung memanas dan perih gitu. Gitu ya. Jadi saya pernah cobakan 2 hari, saya kebetulan juga pemakai SKN 8 ini ya, kemudian saya gunakan tuh 1 paket, saya kasihkan ke dia, memang bekas saya ya sisa gitu kan, tapi masih cukup, ada setengah-setengah. Saya coba gitu, karena memang saya juga bukan latar belakang kesehatan, saya bilang coba pakai ini gitu kan, siapa tahu mungkin ada perubahan lah gitu. Ketika dia pakai 2 hari berikutnya dikembalikan ke saya, karena dia bilang luar biasa pas habis pakai gitu semakin perih katanya. Perih dan kemudian ya bahasanya kayak bergerak gitu di daerah pipi-pipinya gitu ya. Nah ini yang saya tanyakan, kira-kira langkah apa atau mungkin saya bagaimana gitu, ingin membantu karena memang kasihan sekali wajahnya itu gitu. Cuman sering pakai air aja, karena kalau pakai apa-apa itu nggak karena perih. Ditambahkan mungkin juga dia itu kan ke saya tuh biasanya sore, dari pagi sampai siang jam 2 itu dia keliling menjajakan kue gitu ya. Menjajakan kue, mungkin kulitnya langsung terpapar. Saya melihatnya juga mungkin karena dia stres karena ya suaminya sudah janda ya. Jadi betul-betul dia harus menghidupi 3 anak. Nah ini kira-kira untuk Ibu Yuyun, sarannya Ibu kepada saya gitu. Saya dengan dia membantunya dengan cara apa gitu. Iya, betul. Terima kasih Sebentar Bu, saya tanya dulu. Itu yang mengelupas itu di wajahnya? Iya, di wajahnya. Setiap hari mengelupas? Enggak setiap hari, cuman saya perhatikan dalam satu, kan kalau saya beli kue-kuenya dia gitu ya, beberapa kali beli kue itu saya perhatikan wajahnya itu memang seperti ada yang mengelupas gitu di pipi-pipinya. Kalau yang di tangan-tangannya enggak? Di tangan-tangannya enggak ada, di wajah aja. Coba tanya, menggunakan produk kosmetik atau sabun harus ditelusuri dari produk yang digunakan. Misalnya nih sabunnya pakai apa? Jadi dia cerita 2 tahun terakhir ini dia nggak pernah pakai apa-apa, karena kalau pakai sabun, pakai apa, seperti perih dan kemudian tadi memanas, perih wajahnya gitu ya. Memang dulu ketika gadis, ya dia katanya pakai Kelly gitu-gitu dulu tuh. Iya itu nggak baik. Kemudian berhenti total setelah 2 tahun terakhir. Dia bilang ya karena juga satu nggak ada uangnya untuk beli, suaminya udah meninggal gitu ya. Kalau sebaiknya ya untuk awal mungkin bisa cuci muka, lebih sering cuci muka ya. Cuci mukanya dipastikan airnya adalah air yang bersih ya, air yang mengalir ya. Habis itu mungkin bisa diberikan pelembab ya. Pelembabnya bisa diawali dengan yang natural aja. Misalkan nih mau pakai aloe vera. Yang murni kandungannya hanya aloe vera. Misalkan, atau kalau mungkin dia bisa menanam aloe vera, tahu kan ya aloe vera? Ya, menanam lidah buaya itu, ambil dagingnya, kemudian tempelkan di wajahnya situ, ya, tempelkan. Mungkin awal untuk permulaan seperti itu, supaya yang mengelupas itu bisa terhidrasi dulu. Ya, tapi pastikan pada saat mengaplikasikan itu dalam keadaan bersih, ya. Jadi benar-benar bersih ya, dicuci ya, kemudian baru diberikan aloe vera itu. Nanti akan
Iya. Bisa menggunakannya malam hari ya. Biasanya kan bersih itu pada saat malam hari. Sesuaikan dengan waktu yang beliau memang senggang ya, benar-benar senggang ya. Karena kalau pagi sampai sore bekerja kan ya, apalagi single parent ya bekerja, mungkin bisa dilakukan pada malam hari. Setelah malam hari selepas sholat Isya sudah bersih-bersih ya kan. Biasanya beliau akan istirahat ya. Pada saat itu bisa menggunakan itu ya, bisa menggunakan aloe vera itu. Iya, betul, Insya Allah. Kalau memang kesulitan untuk mengambil dagingnya aloe vera ya, bisa menggunakan produk yang aloe vera murni dulu ya. Karena banyak ya produk aloe vera, saya nggak bisa sebut merek di sini, banyak produk aloe vera ya. Yang isinya aloe vera saja dulu ya. Setelah terjadi perubahan, mulai membaik, terhidrasi kulitnya, baru bisa menggunakan produk-produk yang natural. Jangan sampai menggunakan yang keras-keras dulu ya. Contoh kayak hidroquinon ini nggak boleh ya. Karena mengikis sel kulitnya nanti. Oh gitu betul. Ya, mungkin bisa terapi itu dulu ya. Lebih sering cuci muka ya. Bisa dengan wudhu kan ya. Kalau kita wudhu 5 kali ya, berarti kan kita sudah membersihkan diri kita sebanyak 5 kali. Belum ditambah sholat-sholat sunnah yang lain ya. Betul. Jadi kalau untuk cuci muka polos aja pakai air biasa iya, atau cuci muka polos nggak apa-apa, cuci muka polos, yang penting air mengalir, pastikan airnya bersih ya. Karena kan ini masih proses pembebasan dari senyawa-senyawa yang mungkin pernah dipakainya itu tadi. Iya. Baik, terima kasih. Mendapatkan kondisi normal dulu gitu. Iya, baik. Iya, karena emang bisa tanyakan sabun yang digunakan ya, karena sabun yang mengandung SLS ya atau surfaktan ya, golongan sabun ya, misalkan sabun batang itu dia memang membuat sel kulit menjadi lebih kering kan, karena dia memang terlalu basah pH-nya 8 ke atas ya, bisa 9. Jadi itu bisa membuat kulit bersisik ya. Kadang orang itu mikirnya saya kalau pakai sabun keset ya, padahal kalau kita bayangkan ya, keset itu kayak ikan, kalau keset ikuku malik ya. Maksudnya pori-porinya tuh tambah membuka. Gitu ya. Jadi kalau yang licin itu kadang orang kok licin gini ya, nggak keset gini ya, ini nggak bersih nih. Belum tentu ya, itu karena pengaruhnya adalah pada pH itu tadi loh. Kalau terlalu basah ya, alkali maksudnya, itu tuh dia jadi keset itu tadi, jadi kering. Iya, baik, Insya Allah. Padahal kan tidak boleh ya kulit kita terlalu kering ya. Memang kalau informasi dia itu selama dua tahun terakhir ini, setahun terakhir lah, yang betul-betul dia bebas, hampir tidak pernah menggunakan apa-apa. Jadi dia baru pakai lagi setelah yang saya kasih produk SKN saya itu gitu kan. Tapi hanya bertahan 2 hari. Masalahnya dia masih kondisinya masih sakit. Iya. Saya yang salah ini. Soalnya masalahnya kondisinya masih sakit itu tadi loh. Coba dinetralkan dulu. Betul. Jadi itu barang sama dia dikembalikan ke saya karena bagi dia malah menyakiti wajahnya gitu. Tapi kalau dia udah mengaplikasikan ya Bu ya, misalkan udah terlanjur dipakai di dia, ternyata wajahnya kulitnya itu ada infeksi ya misalkan, malah kena ke kosmetik yang yang dikembalikan ke Ibu lagi, itu jangan dipakai ya. Kalau bisa jangan dipakai lagi. Oh iya, memang setelah itu saya nggak pakai lagi karena memang saya sudah kasih ke dia. Baru tadi sore ini ketemu sama saya baru dikembalikan, jadi masih. Iya, karena kan otomatis habis digunakan dia mungkin pakai tangan kan. Iya, kan betul. Sudah terkontaminasi. Iya. Jadi jangan dipakai lagi. Iya, terima kasih nih Bu Yuyun. Baik, terima kasih Bu Ira atas pertanyaannya, luar biasa teman-teman sekalian gitu ya. Saya ini dulu remove pin dulu. Oke. Nah, ini dia teman-teman sekalian, lagi gitu ya. SKN Egg Beauty benar-benar mencerahkan gitu ya, berbagi ilmu buat kita semuanya. Ini kesempatan yang langka, mudah-mudahan berikutnya bisa diselenggarakan lagi gitu ya oleh Mas CEO.
Luar biasa Bu Yuyun ya, sudah saya rekam gitu ya, ada 41 pertanyaan, baru 3 pertanyaan gitu ya. 2 yang sudah saya copy dan 1 yang langsung live tadi gitu ya. Kayaknya waktunya memang nggak cukup ya, saya sudah ditoel gitu ya sama Mas Oh ayo Mas gitu ya informasinya. Baik gitu ya, karena jam 21:10 mungkin saya berikan kesempatan untuk closing statement dulu. Bu Yuyun, mungkin sebelum kami akan menyampaikan tentang testimoni beberapa, dan kemudian tadi sudah beliau singgung juga tentang produk SKN Beauty untuk brightening, kemudian juga untuk flek hitam gitu ya. Monggo closing statement-nya Bu. Closingnya apa ya? Baik, closingnya satu ya. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan itu dengan cara merawat ya. Rawat diri kita dengan sebaik-baiknya, rawat kulit kita dengan sebaik-baiknya. Selagi kita bisa melakukan perawatan, maka lakukanlah perawatan itu sejak dini. Mungkin itu Ustadz. Nggih, barakallah Ustazah, Masya Allah ya teman-teman sekalian. Jadi kita kalau merawat wajah ini bagian dari mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Termasuk tadi ini luar biasa Bu Ira yang pengen berbagi karena udah tahu SKN bagus banget gitu ya. Pengen berbagi ke temannya seperti itu. Nah makanya teman-teman sekalian, mohon izin nih saya akan share screen kan untuk beberapa testimoni ya. Ada banyak gitu ya, tapi kami pilih beberapa saja gitu ya. Nah ini produk yang tadi sudah disinggung ya oleh beliau seperti itu teman-teman sekalian. Kelihatan ya paket brightening gitu ya. Nah ini teman-teman sekalian, kalau yang baru ikutan Zoom di SKN Beauty, jadi SKN 8 Beauty ini adalah Biosmart proses teknologinya gitu ya. Sebelumnya beliau juga sempat sampaikan Ustadz, juga. Ikut nimbrung boleh Ustadz? Boleh. Ini loh Ustadz, ada nih yang menghidrasi dan melembabkan kulit. Untuk yang kulit kering ini bisa cocok dipakai. Ini bentuknya spray ya kalau nggak salah ya. Jadi Iya betul. semprot ya, disemprotkan ketika wajahnya sudah bersih. Setelah kita menggunakan facial wash, ini bagus nih untuk menghidrasi. Terutama ibu tadi yang kulitnya tadi kering tadi ya, yang sangat kering tadi Pak Ustadz ya. Bisa pakai ini untuk untuk booster tonernya ini. Oke, langsung dikulik ya sama beliau ya. Langsung dikulik sama beliau, Masya Allah ya. Ini bedanya gini nih ya, kalau langsung sama ahlinya, kita merasakan betul gitu ya bahwa ini nggak cuma kecap aja gitu ya, tapi alhamdulillah gitu ya beliau sudah review juga gitu. Jadi teman-teman untuk membersihkan wajahnya gitu ya setelah facial wash, kemudian bisa pakai booster toner gitu ya, bisa booster tonernya bisa dipakai yang tadi beliau sampaikan. Kemudian ini paketnya gitu ya, untuk kulit lebih sehat dan cerah gitu ya. Jadi facial wash, kemudian all day cream, tadi juga beliau sudah singgung juga yaitu pakai night cream gitu ya. Nah ini belum ada serumnya untuk yang paket ini. Kemudian teman-teman sekalian berikutnya malam hari ini gitu ya, bentar ya masih di oke. Ustadz, boleh nimbrung? Satu saja, Bu Yuyun. Iya. Untuk all day cream di SKN 8 Beauty, alhamdulillah sudah pakai sunscreen. Jadi sudah ya? Iya, SPF-nya berapa ya? SPF-nya nggak pakai SPF tapi pakai ini titanium dioxide, Bu. Oh, sudah ada titanium ya. Titanium Iya, dioxide itu adalah Ya. physical sunscreen ya. Jadi dia langsung bisa digunakan, otomatis langsung bisa melindungi karena dia tidak membutuhkan waktu untuk bereaksi dulu. Beda dengan chemical sunscreen. Jadi kalau physical sunscreen dia langsung bisa melindungi, mengeblok wajah kita ketika terkena sinar matahari, otomatis dipantulkan. Baguslah kalau sudah ada titanium dioxide-nya. Hanya saja mungkin perlu melaunchingkan produk untuk sunscreen dengan SPF ya, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira berapa lama waktu kita mengaplikasikan kembali setelah kita menggunakan ya. Kalau memang belum ada, maka kita bisa menggunakan sesering mungkin. Ketika kita misalnya nih, saya mau keluar untuk beli bakso misalkan. Wah, ini panas-panas nih. Maka langsung gunakan ini day cream yang sudah mengandung titanium. Ya, yang sudah menggunakan titanium langsung kita gunakan, baru kita itu kan tidak perlu waktu 15 menit ya yang titanium. Sekali ditemplokkan ya, sekali diaplikasikan pada wajah kita, maka otomatis akan melindungi kita
karena dia akan memantulkan sinar UV itu. Boleh deh kita langsung lari cari bakso, ya. Luar biasa, keren-keren. Baik, terima kasih tadi ke admin yang sudah ikutan nimbrung, teman-teman sekalian, ini keren banget ya. Nah, dan juga Mas CEO menawarkan kalau tadi itu untuk brightening, kemudian ini untuk yang paket lengkapnya, yang tadi beliau sempat singgung juga ya, itu ada serumnya ya. Di situ teman-teman sekalian ditambahkan jadi paket lengkap gitu ya. Kemudian untuk kulit lebih sehat dan cerah gitu ya, makanya ditambahkan serum ya untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam. Nah, monggo teman-teman sekalian gitu ya. Hari ini gitu ya, khusus hari ini dan besok nih dari Mas CEO ada tambahan diskon gitu ya, ada tambahan diskon buat teman-teman yang mengambil paket brightening atau paket lengkap gitu ya. Jadi ada potongannya, nanti silakan bisa menghubungi ke admin atau teman-teman yang mengajak di room Zoom ini gitu ya. Jadi nanti bisa dihubungi. Nah, sebelum itu ya saya akan sampaikan ini beberapa testimoni. Nah, kelihatan ya, tampil ya. Nih ya, misalnya ini ada juga dari mana nih ya? Ini bulan Januari ya. Nah, ini kata beliau, alhamdulillah ini kulit sehat, flek menipis ya. Kemudian ada juga nih goodbye flek hitam dari siapa nih ya? Nah, ini teman-teman sekalian, ini di screenshotnya beliau sempat dapat lip balm juga. Nah, ya, jadi teman-teman sekalian, untuk yang tadi bertanya gitu ya, saya akan nanti umumkan 3 yang mendapatkan hadiah ya, karena di sini ada tulisannya lip balm, nanti bisa dapat gitu ya, untuk teman-teman yang mengambil paket lengkap maupun paket brightening dapat lip balm dan body serum seperti itu ya. Kemudian teman-teman sekalian, untuk testimoni yang lain gitu ya, ada ini. Ya, bukan merubah warna asli kulit gitu ya, ada before ada afternya, Masya Allah ya, bisa dilihat ya, ini dulu kondisi kulit asli itu bintik-bintiknya bukan flek hitam dan di badan juga banyak gitu ya, pakai SKN bisa memudar walau nggak hilang 100% gitu ya. 6 bulan pemakaian kata beliau ya, bagusnya SKN itu nggak bikin glowing mengkilat seperti kena minyak tapi bersih alami, jadi benar-benar ngatasi masalah kulit gitu ya, seperti komedo, kusam, jerawat dan lain-lain ya, bukan merubah warna kulit asli, jadi nggak bikin menipis gitu ya, yang tadi sudah dikupas juga oleh Bu Yuyun seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah jam 21.13, mohon izin ya teman-teman sekalian, mohon maaf kalau pertanyaan belum bisa dikupas semuanya, tapi tenang aja, sudah kami save dan teman-teman di WA grupnya bisa menghubungi ke admin gitu ya, bisa bertanya langsung. Mudah-mudahan nanti Bu Yun bisa juga berkesempatan menjawab via kuliah WA gitu ya. Jadi nanti mungkin kapan namanya akan dihubungi gitu ya oleh Mas CEO, kemudian oleh Kak admin. Mudah-mudahan nanti pertanyaan teman-teman satu persatu bisa terjawab. Karena waktunya terbatas teman-teman sekalian gitu ya. Saya akan umumkan siapa aja yang mendapatkan hadiah malam hari ini. Yang pertama gitu ya, yang tadi dikupas nih, siapa nih ya yang kira-kira pengen dapat serum nih. Ya, yang dapat serum ini yang dari yang tadi sudah ini aja ya, yang sudah menghadiahkan paket SKN-nya gitu ya. Makanya saya kasihkan ke Bu Ira Banten. Ya, nanti silakan menghubungi ke admin ya, dapat serum. Ya, Masya Allah ya, ya, dapat serum. Kemudian untuk yang kedua gitu ya, yang antusias banget dari sejak Zoom dibuka yaitu Bu Anis Farida dari Tangerang. Nah, nih buat ngebersihin nih kata Bu Yu tadi ya, dapat facial wash gitu ya. Selamat Bu, Bu Anis Farida. Kemudian satu yang terakhir, nah ini teman-teman sekalian, kalau tadi nggak pakai sunscreen ya, langsung aja nih pakai ODK gitu ya. Mau beli bakso tadi langsung colek-colek aja ya. Ya Bu Siti Nusaya dari Pemalang, oke ya, itu 3 orang. Nah teman-teman sekalian, kalau mau dapetin hadiah gitu ya, yaitu lip balm atau apa namanya body serum, silakan ambil kesempatan mengambil paket lengkap maupun paket brightening gitu ya untuk teman-teman sekalian hari ini dan besok gitu ya. Ayo silakan menghubungi orang yang mengajak ke Zoom-nya maupun ke admin. Nah, harganya seperti yang tadi sudah tertera teman-teman sekalian, 360 untuk paket yang lengkap atau 265. Terima kasih teman-teman sekalian dan kami tunggu ya untuk kabar baiknya teman-teman, pesan gitu ya. Segera aja seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Yuyun gitu ya. Kalau ada yang sudah jelas, sudah aman, sudah alhamdulillah ada POM gitu ya, sudah jelas gitu ya, suci apalagi gitu ya. Ayo teman-teman sekalian bikin wajah kita lebih sehat. Ini ya satu wasilah buat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian dan mohon maaf, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terima kasih kepada Ustazah Yuyun Mainufa. Terima kasih Ya, kembali. barakallah ilmunya. Sehat-sehat selalu Ustazah, dan kesempatan yang lain kami tunggu berbagi ilmunya lagi yang masih banyak ya, tentunya ilmu dari beliau. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat teman-teman malam sekalian, semuanya. silakan masih ada boleh foto bersama. Ya, akan dibantu oleh Kak Admin atau teman-teman tim. Ya, Ustazah masih bisa Ya. on cam. Iya. Monggo teman-teman boleh dibantu untuk apa namanya, sebentar ya, saya akan ini kan bareng-bareng. Berarti ini di stop video kayaknya. Stop video dulu. Kok stop video? Start video. Oke. Oke. Baik, sebentar. Apa ya? Pinnya ya, Mas ya. Oke. Besarin aja. Nanti di sini aja saya rekam. Sebentar ya teman-teman, ini Bu Yuyun namanya ya. Saya tadi kepencet. Oke, sebentar. Admin. Nah, udah. Ayo teman-teman, ya yang bisa on cam monggo on cam, yang tidak boleh menuliskan namanya, rename gitu ya. Nah, ini sebagai bukti nih buat yang menerima dia gitu ya. Syaratnya nanti kirim screenshotnya, sama juga yang pesan paket lengkap maupun paket rekening gitu ya, bisa mengirimkan ini ya, screenshot buat fotonya ini. Sudah siap, Ustazah? Ayo, ini Ustazahnya mau apa istirahat nih besok karena mengajar lagi ya. Sudah? Oke, saya hitung ya. Baik teman-teman tim, silakan untuk mendokumentasikan malam hari ini spesial kita ditemani teman belajar kita. Ayo, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, senyumnya bisa ucapkan suci ya. Ingat SKN Beauty, makanya ingat suci gitu ya. Oke, sekali lagi ganti gaya teman-teman sekalian. SKN Beauty, jempol gini ya, bikin jempol kayak gini. Mudah-mudahan kulit teman-teman lebih sehat gitu ya, lebih apa namanya sehat, lebih glowing alami gitu ya, dan kita bisa apa namanya nggak kepikiran lagi gitu ya. Biasanya kalau kulit nggak sehat kan jadi kepikiran. Ayo, jempolnya, ayo, silakan teman-teman sekalian. 1, 2, 3. Oke, terima kasih barakallahu Ustazah. Sampai bertemu, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, malam Ustazah.